Audio Jungle. Meminimalkan Audio penggunaan Jungle. serta mempercepat proses tindak lanjut. Selama masa orientasi sebagai CPNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, saya mengangkat 3 masalah atau isu dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi. Yang kedua, rendahnya pemahaman terhadap rekomendasi penyelesaian tindak lanjut yang sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, terbatasnya sarana penyimpanan berkas konsultasi, khususnya perihal tindak lanjut. Ketiga masalah ini saya lanjutkan dengan menganalisa menggunakan metode USG, yaitu pemberian scoring untuk kriteria urgensi, seriously, dan growth-nya dengan skala angka kriterianya dari 1 sampai 5. Kemudian untuk isu aktual atau masalah pokok yang pertama, yaitu belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi, total skor dari kriteria USG-nya adalah 13. Untuk isu yang kedua, rendahnya pemahaman terhadap rekomendasi penyelesaian tindak lanjut yang sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan, total skor kriteria USG-nya adalah 10. Dan yang ketiga, terbatasnya sarana penyimpanan berkas konsultasi perihal tindak lanjut, total skornya 7. Dari total skor tersebut, maka skala prioritas yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi. Sehingga belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi merupakan isu atau masalah pokok yang menjadi prioritas. Di mana kondisi saat ini adalah belum adanya media informasi mengenai prosedur pelayanan konsultasi. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah informasi alur pelayanan konsultasi dapat diketahui oleh seluruh objek pelayanan dengan mudah melalui sebuah media yang ditampilkan. Sehingga gagasan kreatif alternatif penyelesaian masalahnya adalah dengan membuat infografis alur pelayanan konsultasi yang akan menjadi media informasi alur pelayanan yang ditampilkan. Berikut adalah framework rancangan aktualisasi. Identifikasi isu pada metode kerja yaitu belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi. Dari segi SDM-nya yaitu rendahnya pemahaman terhadap penyelesaian tindak lanjut yang sesuai rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dari sarana dan prasarana, di mana kurangnya sarana penyimpanan dokumen, seperti filing kabinet untuk pengarsipan dokumen terkait data konsultasi perihal tindak lanjut. Dari skala prioritas isu, maka isu yang terpilih adalah belum optimalnya pelayanan publik pada bidang konsultasi. Adapun gagasan pemecahan isu adalah dari segi planningnya akan melakukan konsultasi dengan mentor dan melanjutkan dengan membuat staff. Lalu dilanjutkan dengan mencari informasi SOP pelayanan konsultasi dan menyusun alur pelayanan konsultasi. Selanjutnya dalam activatingnya adalah sosialisasi alur prosedur pelayanan konsultasi inspektorat. Sebagai kontrolnya adalah akan dilakukan evaluasi pemahaman terkait alur prosedur pelayanan konsultasi. Selanjutnya, kegiatan aktualisasi. Ada 6 kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait gagasan yang diajukan pada rancangan kegiatan. Output dari kegiatan ini adalah gagasan yang saya ajukan tersampaikan kepada mentor. Dilanjutkan, kegiatan kedua adalah pengajuan telahan staf. Output dari kegiatan ini adalah surat telahan staf saya akan diketahui dan disetujui oleh pimpinan dan juga mentor saya. Saya lanjutkan kegiatan yang ketiga dengan mencari informasi terkait SOP pelayanan publik di inspektorat. SOP ini akan saya butuhkan untuk kegiatan yang keempat, yaitu menyusun alur pelayanan konsultasi di lingkungan inspektorat agar alur pelayanan yang saya susun sudah sesuai dengan SOP yang ada di inspektorat nantinya. Kemudian kegiatan yang kelima, saya akan melanjutkan dengan sosialisasi alur pelayanan konsultasi.
Sosialisasi yang saya lakukan di sini dalam bentuk presentasi secara langsung, kemudian menyajikan infografis dalam bentuk banner maupun videografis yang akan saya sebarkan melalui grup komunikasi Inspektorat Daerah maupun media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dilanjutkan kegiatan yang keenam dengan mengevaluasi untuk mengukur sampai di mana sosialisasi alur pelayanan saya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh pegawai yang akan bertanggung jawab untuk tugas ini. Dan terakhir akan saya laporkan dalam pelaporan hasil kegiatan aktualisasi. Berikut jadwal rancangan aktualisasinya. Dari 6 kegiatan tersebut, saya akan mulai melakukan aktualisasi pada tanggal 27 Oktober sampai 30 November. Di mana minggu pertama saya akan melakukan konsultasi dengan mentor terkait gagasan yang diajukan pada rancangan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan transtal pada minggu kedua, kemudian SOP alur pelayanan konsultasi pada minggu 2 dan 3. Saya akan lanjutkan pada minggu ketiga dan keempat untuk menyusun alur pelayanan konsultasi, dan pada minggu kelima sosialisasi alur pelayanan konsultasi inspektorat, dan yang minggu terakhir saya akan melakukan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan aktualisasi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, terima kasih Uli. Selanjutnya kami persilakan, ditutup dulu Ul. Ibu. Oke, selanjutnya kami persilakan mentor dari Bu Uli, silakan. Bu siapa Ul? Oh, silakan Bu Rima. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Samsul Khairuddin dan Ibu Diah Miranti Maharani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini untuk mengikuti Zoom meeting seminar rancangan aktualisasi Saudara Uli dan rekan-rekan lainnya. Jadi kondisi saat ini di Inspektorat memang sudah ada yang namanya layanan konsultasi, baik secara online maupun secara offline, untuk pengawasan secara umum maupun khusus untuk penyelesaian tindak lanjut. Hanya saja masih dirasakan kurang optimal karena salah satunya adalah mungkin belum tersampaikannya informasi secara jelas kepada pengguna layanan. Informasi kemana mereka harus berdiskusi, bertanya, terkhusus masalah penyelesaian tindak lanjut, mungkin itu yang belum mereka dapatkan karena kurangnya sosialisasi. Jadi saya mendukung sekali atas gagasan, atas inovasi yang diusung oleh Saudari Uli untuk membuat infografis tentang pelayanan konsultasi. Harapan saya jika tercapai, terrealisasi nantinya infografis ini bisa meningkatkan frekuensi dari calon penanya. Apa yang ingin mereka sampaikan, mereka bingung, mereka ingin tanyakan, itu bisa tersampaikan dengan kami, mereka tidak bingung lagi kemana harus bertanya. Karena kenapa? Penyelesaian tindak lanjut yang rendah itu mungkin salah satunya mereka nggak tahu mereka menindaklanjuti dan tidak tahu kemana harus menanyakannya, meskipun kanal pelayanan konsultasi itu ada. Jadi besar harapan saya terrealisasi apa yang dirancang oleh Saudari Uli ini, sehingga bisa membantu kami dalam penyelesaian pekerjaan, khususnya dalam penyelesaian tindak lanjut dan secara umum untuk kelancaran proses konsultasi dan pengawasan secara umum. Demikian dari saya, hanya sedikit menambahkan dan menguatkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya silakan Uli, tetap on cam Uli, jangan dimatikan kameranya ya. Oke, silakan Pak Samsu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ibu Coach, Ibu Mentor, Ibu Uli Arta. Selamat pagi, Bu Uli. Selamat pagi, Pak. Oke, baik.
Bu Uli, ini optimalisasi pelayanan konsultasi melalui infografis alur pelayanan ya pada inspektorat daerah. Oke, ide kreatif Anda ini akan membuat infografis alur pelayanan. Oke, Betul, Pak. alurnya itu belum ada. Alur pelayanan, sebenarnya pelayanan konsultasi, izin jawab ya Pak, sebelumnya mohon maaf. Alur pelayanan konsultasi sudah ada dan sebenarnya sudah berjalan di inspektorat. Oke. Karena merupakan salah satu tupoksi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Namun informasi mengenai alur pelayanannya seperti apa dan bagaimana itu belum tersampaikan dalam sebuah media informasi yang Oke. dapat diakses. Baik. Jadi ini sebenarnya alur itu sudah ada. SOP-nya sudah ada berarti ya. Ya. Oke, SOP ini berarti sudah ada. Berarti Sudah. Anda nanti tidak akan membuat SOP kan? SOP ini nanti bukan menjadi salah satu produk Anda dalam kegiatan aktualisasi ini ya. Iya benar Pak. Oke, berarti SOP-nya sudah ada. Ya, SOP-nya sudah ada, alurnya sudah ada. Hanya nanti yang akan Anda buat, alur tersebut akan Anda buat dalam bentuk suatu infografis agar bisa tersampaikan kepada masyarakat ya. Baik, Benar Pak. pada OPD. Baik. Loh, yang kondisi berjalan selama ini seperti apa, Bu Uli? Kenapa Anda kemudian membuat gagasan harus membuat infografis? Izin menjawab Pak. Saya bertugas di bagian analisis dan evaluasi Pak, di mana di subbagian tersebut merupakan salah satu subbagian yang memproses dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan. Oke. Jadi ada beberapa keterlambatan dalam perihal tindak lanjut. Ternyata setelah dikomunikasikan, kurangnya pemahaman para OPD yang untuk menindaklanjuti yang sesuai dengan rekomendasi hasil laporan hasil pemeriksaan. Dalam hal ini sebenarnya mereka dapat berkonsultasi langsung ke inspektorat mengenai kebingungan mereka tentang tindak lanjut yang akan mereka lakukan. Namun karena konsultasi yang dianggap tidak informasi alur pelayanan yang bakalan ribet, bakalan sulit dan tidak diketahui karena tidak tersampaikan dalam sebuah media informasi, sehingga para OPD gitu tersebut jarang gitu Pak, atau tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu. Oke, jadi ada THP, para OPD itu kebanyakan tidak melakukan konsultasi karena tidak tahu bagaimana cara berkonsultasi dengan inspektorat. Itu yang kondisi yang ada. Iya Pak, karena Oke. kondisi yang ada tadi belum Kondisi yang adanya ada media seperti itu. informasi. Baik. Ya, benar. Anda menyiapkan ada 6 kegiatan. Oke. Dari 6 kegiatan tersebut itu salah satu kegiatannya adalah menyusun alur pelayanan. Nanti akan Anda susun dalam bentuk apa infografis tersebut? Infografis yang akan saya wujudkan di sini dalam bentuk yang pertama banner Pak. Banner tersebut Oke. akan nantinya saya tampilkan di ruangan-ruangan entrance-nya kantor sehingga Oke. dapat dibaca oleh objek pelayanan kami. Oke. Hanya banner saja? Kemudian juga dalam bentuk videografis Pak yang akan di-share Oke. melalui media sosial Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ada lagi yang lain? Hanya itu saja? Dan juga saya akan mempresentasikannya Pak pada pegawai yang bertanggung jawab untuk tugas ini. Oke, baik. Anda akan membuat banner, Anda akan membuat videografis, dan Anda akan melakukan sosialisasi. Oke, sosialisasi yang akan Anda lakukan dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan men-share ke media sosial Pak dalam bentuk videografis, Oke, sehingga yang melihat tuh dapat mengerti dan memahami alur pelayanan konsultasi yang ada di inspektorat nantinya. oke. Selain itu, Saya akan melakukan presentasi Pak dari infografis yang telah saya buat tersebut. oke, presentasi yang akan Anda lakukan. Sasarannya siapa ini? Pegawai yang akan bertanggung jawab untuk melakukan tindak konsultasi ini Pak. Siapa itu pegawai itu? Pada tiap-tiap OPD atau hanya di internal inspektorat atau siapa? Internal inspektorat yang bertanggung jawab atas tugas konsultasi ini Pak.
Oke, berarti sasarannya untuk sosialisasi yang dilakukan secara langsung tadi adalah para pegawai internal di inspektorat ya? Iya benar Pak. Oke, bukan OPD ya? Bukan Pak. Bukan. OPD dapat mengaksesnya mungkin melalui media sosial yang akan saya share. Oke, baik. Sekarang, Bu Uli, nanti untuk meyakinkan kami bahwa Anda itu benar-benar melaksanakan 6 item kegiatan tersebut. Evidence apa saja yang akan Anda tampilkan kepada kami pada saat seminar laporan pelaksanaan aktualisasi? Saya akan menyajikannya dalam bentuk laporan setiap kegiatan yang saya lakukan Pak, karena juga kegiatan tersebut sudah terjadwal dari minggu pertama sampai minggu ke-6 yang saya akan lakukan. Sehingga dari setiap kegiatan nanti saya akan membuat laporan apakah kegiatan saya itu tercapai, dan saya menyajikannya dalam lampiran dokumentasi yang saya lakukan di kantor saya nantinya Pak. Apa saja yang mau ditampilkan? Sesuai dengan kegiatan yang saya lakukan Pak. Untuk kegiatan konsultasi saya akan dokumentasikan bagaimana saya dan mentor saya berkonsultasi gagasan. Kemudian saya untuk kegiatan kedua yaitu pengajuan setelah staf. Dan nanti adalah surat setelah staf saya tersampaikan. Kemudian yang kegiatan ketiga saya mencari informasi SOP. SOP tersebut akan saya jadikan acuan untuk alur yang akan saya tampilkan di infografis. Jadi setiap kegiatan ini nanti akan saya laporkan pada masing-masingnya Pak. Salah satu evidence penting dari kegiatan aktualisasi Anda adalah produknya. Produk yang Anda buat itu salah satu adalah banner. Banner itu ditunjukkan bahwa Anda itu benar-benar membuat banner. Kemudian videografis yang ditunjukkan kepada kita itu produk utama Anda itu, ya kan? Nah, kemudian Anda akan share kan di media sosial. Saya pengen tahu nanti minimal ada screenshotnya itu. Kalau Anda sudah share di YouTube atau share di FB atau share di website, nah kita pengen lihat itu, termasuk viewernya. Kalau misalnya Anda share di IG, saya pengen tahu nih berapa yang sudah nonton dan lain sebagainya. Ya? Baik Pak, siap Pak. Ini itu ide kreatif Anda, saya kira ini sangat bagus sekali. Nanti Bu Uli jangan lupa ya, dalam melaksanakan kegiatan ini, Ibu Uli harus selalu berkonsultasi dengan mentor ya. Membuat banner, membuat videografis sebelum banner dicetak, sebelum videografis itu di-share ke media sosial, tolong itu harus sudah ACC terlebih dahulu dari atasan, dari mentor, baru di-share ya. Siap Pak. Kemudian Bu Uli, kira-kira dalam melaksanakan 6 item kegiatan ini, kendala apa yang akan muncul, yang akan Anda hadapi? Kendala yang akan saya hadapi mungkin ketidakpahaman antara alur pelayanan terhadap SOP yang selama ini dijalankan. Kemudian kendala yang pertama ini, coba strategi apa yang akan dilakukan menghadapi kendala yang pertama ini? Salah satunya dengan bentuk presentasi tadi Pak. Di dalam presentasi tersebut nanti saya akan jelaskan keterkaitan antara SOP yang wajib kita lakukan dengan alur pelayanan yang saya tampilkan nanti. Ada lagi masalah yang lain kira-kira yang akan Anda hadapi? Masalah yang lain mungkin itu saja. Mungkin itu saja Pak. Baik Bu Uli, 6 item kegiatan yang sudah Anda rancang ini sangat bagus. Menurut saya nanti tinggal pelaksanaan Bu Uli ya, dilaksanakan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah ini yang penting buat Bu Uli. Bu Uli sebagai peserta latsar ya. Peserta latsar ini dalam kegiatan aktualisasi itu diwajibkan, diharuskan untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, sebelum dapat mengimplementasikan, menerapkan, tentu saja peserta latsar itu harus paham dan mengerti terlebih dahulu. Nah, coba Bu Uli jelaskan kepada saya, apa yang Ibu pahami, apa yang Ibu mengerti tentang nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai dasar sebagai ASN itu tersingkat dalam yang satu kata aneka Pak, yaitu akuntabilitas, nasionalisme,
kemudian anti korupsi, komitmen mutu, Gimana, yang akan boleh? saya implementasikan dalam setiap kegiatan rancangan aktualisasi saya, Pak. Coba diulang lagi, Bu Uli. Nilai-nilai itu apa saja? Akuntabilitas, nasionalisme, Ya. Silakan, lanjut. komitmen mutu, anti korupsi, Pak. Apa yang terlewat, Bu Uli? Anka. Nah, nanti gini, Bu Uli ya. Ini harus dipahami terlebih dahulu, harus dipahami dulu, dimengerti terlebih dahulu, baru kemudian dapat diimplementasikan. Ibu Uli pasti akan sangat sulit untuk dapat mengimplementasikan kalau belum paham dan mengerti. Maka nilai-nilai tersebut harus dipahami dan dimengerti terlebih dahulu ya. Apa itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, ya. Itu dipahami terlebih dahulu. Nanti kalau itu sudah dipahami, baru Ibu kemudian mampu untuk dapat mengimplementasikannya. Tapi tidak akan mungkin mampu mengimplementasikan kalau tidak paham dan mengerti terlebih dahulu. Ya, ada satu pertanyaan saya yang terlewat terkait dengan ide kreatif dari Bu Uli. Bagaimana cara Ibu Uli untuk mengevaluasi efektivitas dari ide kreatif Bu Uli ini? Melalui kuesioner, Pak, untuk menilai sampai di mana pemahaman atau berjalannya sosialisasi saya terhadap pegawai yang mengemban tugas pokok ini, Pak. Oke, kuesionernya seperti apa nanti bentuknya? Isi pertanyaannya seperti apa misalnya? Isi pertanyaannya mengenai apakah SOP tersebut bisa dijalankan dan sesuai dengan alur pelayanan yang saya tampilkan nanti, Pak. Oke, ya nanti kalau Ibu bicara terkait dengan infografis ini, manfaatnya apa? Manfaatnya? Ya. Nantinya akan ada media informasi sehingga dapat diakses atau dilihat oleh objek pelayanan, sehingga konsultasi di inspektorat nantinya bisa lebih optimal, Pak. Nah, nanti evaluasi dari Ibu menanyakan apakah manfaat itu sudah bisa diterima oleh mereka atau tidak dengan adanya infografis yang sudah dibuat oleh Ibu. Ya. Nanti untuk mengukurnya seperti tadi pertanyaannya kepada sasaran menanyakan apakah infografis yang sudah Ibu buat itu mampu memberikan pencerahan, pemahaman terhadap alur pelayanan gitu. Baik, Pak. Salah satu pertanyaan seperti itu ya Bu Uli ya. Baik, terima kasih Bu Uli, ide kreatifnya saya yakin ini bagus dan bisa bermanfaat. Nanti Ibu Uli mohon jangan lupa dalam melaksanakan 6 item kegiatan yang sudah dirancang oleh Ibu Uli, jangan lupa untuk menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Itu yang tidak boleh terlupakan oleh Ibu Uli ya. Baik, Kemudian Pak. dalam pelaksanaan kegiatan Ibu Uli untuk selalu berkonsultasi dengan Ibu mentor ya. Oke, terima kasih Ibu Uli, semoga sukses. Cukup dari saya kembalikan pada Ibu Coach. Ya, terima kasih Pak Samsu. Ibu Rima, terima kasih Ibu. Sampai ketemu di seminar LA. Sehat selalu Ibu. Ya, sudah boleh live. Oke. Ya, Uli belum boleh live, tapi sudah boleh off cam. Ya.